Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat walafiat dan beribu berjuta-juta bahkan tidak terhitung oleh kita, selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah mudah-mudahan pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi di podcast Al-Izzah dalam rangkaian Safari Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sahabat Al-Izzah dimanapun berada diberikan selalu kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan segala urusannya. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada qudwah hasanah kita, idola kita semua, habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Al-Izzah, berjumpa lagi bersama kami di podcast Al-Izzah dalam rangkaian Safari Al-Izzah. Tentunya alhamdulillah seperti biasa saya di sini tidak sendirian ya sahabat Al-Izzah. Bersama saya di sini sudah ada insyaallah yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu narasumber kita terkait bincang-bincang di podcast ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan atau menggali atau membahas tentang nuzul Quran. Insyaallah alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini, bersama kita semua Al-Ustadz Al-Karom Kiai Haji Suparta LC MPD. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, terima kasih. Gimana Ustadz, lancar nih kesininya? Luar biasa. Ya lumayan agak sedikit ngantuk. Alhamdulillah kita bertemu lagi deh ya pada teh. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Bisa berjumpa. Puasa gimana puasa Ustadz? Puasa rasa nikmat dan tidak terasa sudah luar biasa. Iya. Minggu keberapa kita sekarang Iya, ini? tidak terasa saja, iya. Jadi luar biasa Ustadz, waktu itu sudah mau nuzul Quran aja ya. Nah, itu Ustadz. Iya. Jadi tidak terasa, semakin kesini semakin terasa cepat Ustadz. Iya. Patut kita nikmati pada tak. Alhamdulillah kita tuh hidup di Indonesia. Serba sedang. Serba sedang ya. Termasuk tinggi kita sedang-sedang aja kan. Kalau Eropa ada yang putih banget, kita masalah matang. Termasuk waktu puasa. Iya ya. Puasa cuma di kita 13-12 jam. Iya betul. Negara lain ada yang sampai 20 jam, 16 jam. Ada yang 22. Itu luar biasa saja. Ada yang lebih hebat, cuma 2 jam gitu kan. Iya. Makanya kita harus patut syukur ya kita alhamdulillah. Jadi puasa di kita nikmat lah gitu. Apalagi kalau udaranya tidak terlalu panas kan. Tapi ya mungkin di luar sana ada yang mungkin sedang bekerja keras akan lebih terasa lagi. Tapi insya Allah pahalanya lebih besar dari kita yang di AC yang mungkin kan kalau mereka sabar. Amin. Juga insya Allah kalau puasa juga tidak dipaksakan oleh Allah. Kalau memang dia lagi payahan karena mungkin kerja keras atau karena sakit, ya ada keringan-keringan rusak saja. Jadi harus disyukuri perhatian. Tapi kalau ini jangan disengaja saja. Jangan. Rusuhnya itu hanya sengaja kerja keras dan gak puasa. Gitu. Harus dimanage dengan sebaik mungkin. Ketika puasa berarti kalau kerjanya kalau bisa menjelang buka gitu kan, atau pas pagi banget nanti siang berhenti, atau pas malam gitu kerjanya. Itu untuk bagaimana dia bisa puasa di bulan Ramadan. Walaupun mungkin ada sebagian ulama yang boleh kan kalau dia kerja keras kepayahan
silahkan berbuka. Tapi harus diganti nanti. Rusuh tadi itu saja yang dimaksud rusuh. Baik Ustaz. Baik. Mudah-mudahan apapun kondisinya Ya, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan saja Amin. kepada kita. Karena hakikatnya kita melaksanakan puasa karena Allah takdir Allah izinkan seperti itu. Dengan izin Allah semuanya kita bisa mudah-mudahan dipermudah dalam tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, pada kesempatan kali ini insya Allah mungkin Ustaz ingin menyapa terlebih dahulu ini sahabat Al-Izzah Ustaz yang ada di rumah dan di manapun berada, maka Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Wabil khusus nikmat panjang umur kita berjumpa kembali di bulan Ramadan, bisa menikmati puasa Ramadan, dan juga tidak lupa mari kita tingkatkan dan perbanyak membaca sholawat ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pembawa acara yang tidak asing, alhamdulillah sudah bertemu kembali dalam acara sekian kalinya ya, di podcast Al-Izzah ini, dan juga para pengurus Yayasan Al-Izzah, Dewan Pembina, para pengawas, dan juga para pegawai Yayasan Al-Izzah yang saya banggakan. Insya Allah pada pertemuan ini saya mungkin akan berbincang ya. Jadi kita berbincang Pak Tata ya, yang tidak asing dan tentang apa Pak Tata? Nah ini insya Allah untuk kesempatan ini kita akan berbincang tentang Nuzul Quran. Oh, Nuzul Quran. Momen kembali kepada Al-Quran. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, terutama mengamalkannya saja, membacanya, mengamalkannya, tilawahi, mentadaburin dan semuanya. Mudah-mudahan ya Ustaz, untuk Nuzul Quran Ustaz ini sebab apa yang dimaksud dengan Nuzul Quran tersebut Ustaz sebenarnya? Ya kalau Nuzul Quran sudah menjadi bahasa Indonesia kan ya. Nuzul Quran itu hari raya Nuzul Quran. Sudah paham lah anak kecil sekalipun Nuzul itu turunnya Al-Quran. Dari bahasa Arab nazala ya yanzilu nuzulan gitu kan. Dari turun. Kalau turun itu ke atas ke bawah, dari atas ke bawah kan? Bukan bawah ke atas. Nah, termasuk yang mungkin di sebuah koleksi ini bagi para imam. Nah, kita tidak menyalahkan sih ya mungkin. Dia ada yang imam yang sebagian ulama memakruhkan ya kalau membaca surat itu dari bawah ke atas. Jadi harus ikutin nuzul itu, Quran itu turun dari atas langit ke bawah, ya ke Rasulullah kan. Jadi kalau dari surat yang atas dulu sih jadi jangan dari bawah ke atas ngap gitu. Termasuk kalau jadi imam ya. Berarti kalau kulhu berarti Anas atau dari Al-Bainah Ilzazalah gitu. Jangan dibalik Anas ke kulhu gitu. Itu naik ngap gitu. Jadi makanya alif lam ke bawah terus sampai ke Anas gitu. Di Al-Fatihah dulu terus. Itu namanya nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Bahasanya Al-Quran itu memang diturunkan. Jadi bukan dikarang oleh Rasul. Jadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui Jibril tentunya ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali para nabi. Nabi pun juga ada yang langsung dengan Allah hanya Rasul, ada juga melalui Jibril. Termasuk Al-Quran ini termasuk yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Tapi memang ada tahapan-tahapannya ya. Jadi dari Allah ke Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yaitu langit dunia. Nah dari dunia itu diturunkan secara bertahap. Nah itu yang kita sering peringati itu tanggal 17 Nuzul Quran bulan Ramadan. Sebenarnya tidak harus 17 Ramadan ya. Jadi karena ahli sejarah banyak yang mengatakan juga di tanggal-tanggal lainnya. Ya mungkin untuk pertama kalinya diturunkan baik itu mungkin dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau dari langit dunia ke Rasulullah itu pas tanggal 17 Ramadan itu.
Itu seperti itu. Itu nuzul Quran turun ke bawah ke Rasulullah SAW. Itu juga mengisyaratkan bahwa Al-Quran bukan karangan Rasul. Dia diturunkan dari Allah melalui Jibril ke Rasulullah SAW dengan macam-macam cara, ya. Ada yang langsung Rasulullah tiba-tiba paham, hafal. Gitu. Asbabun nuzul gitu saja? Iya, cara turunnya, kaifiat nuzulnya, cara turunnya. Kalau asbab itu yang melatar belakangi. Yang melatar belakangnya turunnya gitu. Kenapa ayat ini turun? Karena ada yang bertanya, gitu. Kenapa ayat ini turun? Karena gini-gini. Itu asbab. Tapi kalau kaifiat, cara-cara. Seperti ada yang Rasulullah sampai hampir pingsan mendengar suara kayak gemercik lonceng gitu. Itu tanda Jibril datang membawa wahyu itu. Sampai kuda yang ditunggangi Rasul juga sampai tidak tahan mendengar itu, sampai mau bisa jatuh gitu. Tapi Rasul kadang keringatan gitu. Baik Ustaz, ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nih Al-Quran ini kan menjadi salah satu mukjizat terbesar juga saja bagi terutama bagi Rasulullah SAW, dan akhirnya alhamdulillah kepada umatnya kita bisa mudah-mudahan sekarang bisa mengamalkan tilawah saja Al-Quran. Nah, Ustaz, bagaimana sih supaya kita ini bisa menjadikan Al-Quran itu ya pedoman hidup kepada kita, kemudian kita bisa tiap hari juga, tiap saat bahwa Al-Quran itu selalu berada dengan kita baca, kita tadabburi seperti itu saja. Tidak mungkin tidak hanya di bulan Ramadan ini yang intensitas tilawah kita mungkin kita tingkatkan, tapi pasca Ramadan atau sebelum Ramadan mungkin bisa continue tadi itu ya, kontinuitas untuk melaksanakan tilawah. Bagaimana kita selalu menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, seperti apa saja untuk memaksimalkan itu? Ya, pertama memang itu thalabul ilmi itu yang penting. Jadi pemahaman tentang wajibnya mencari ilmu itu harus dengan dia mencari ilmu tahu nanti kenapa dia harus baca Al-Quran, ya kan? Karena kita sebagai manusia yang hidup di dunia tentunya perlu petunjuk, ya kan? Yang begitu luas dunia ini kan. Nanti juga dunia kan hanya sementara juga, hanya perjalanan kita nih, lagi berjalan nih. Kalau di bahasa itu lagi mengarungi lautan. Ya kan? Masih di fase. Iya, di fase kita perjalanan hidup ini sementara, nanti yang akan kehidupan lagi di akhir kan. Yang itu tidak tahu pertanyaan juga kita. Jadi dengan tolong itu kita akan tahu. Dari Al-Quran itu ada nanti. Jadi Al-Quran sebagai guide kita, sebagai pedoman, sebagai petunjuk kita. Seperti yang di surat Al-Baqarah ayat 1 kan ya, atau ayat 2 ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Petunjuk, pedoman, undang-undang. Jadi undang-undang yang ada di Indonesia, di mana dunia pun juga, semua harus menuju kepada Al-Quran tuh. Agar kehidupannya sesuai nanti kalau mau bahagia dunia akhirat. Entah kalau mau dunia bahagia dunia doang masalah. Nggak harus menuju seperti itu. Kalau mereka tidak orientasi ke akhirat, nah Islam itu diarahkan tuh. Kalau mau hidup bahagia dunia akhirat, ambil nih petunjuk Al-Quran. Di Al-Quran sebagai petunjuk, jadi bukan hanya bacaan, apalagi hanya pajangan doang. Bukan juga sebagai untuk jimat, untuk kanuragan, bukan untuk jampe-jampe gitu. Tapi Al-Quran itu lebih dari itu, adalah petunjuk hidup kita agar kita terbimbing tuh. Siapa yang bisa menjadikan hudar itu? Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk itu. Siapa yang mampu itu? Orang yang bertakwa itu. Bagaimana cara bisa menempuh bertakwa? Yaitu dengan puasa. Jadi kaitannya erat sekali nih, nuzul Quran dengan Quran dan puasa itu suatu yang tidak bisa terpisahkan tuh. Quran, puasa, takwa. Jadi yang bisa menggunakan Quran sebagai hudan, petunjuk, itu orang bertakwa. Bagaimana kita bisa sampai ke daya takwa dengan puasa, ya kan? Sebagaimana kita bisa puasa dengan baik, ikutin Rasul. Rasul itu tidak ada, ya belajar dari para ustadz, para kiai, para ulama, gitu. Baca buku, seperti itu. Nah diantaranya yaitu dengan membaca Al-Quran. Insya Allah
Dengan pemahaman seperti itu, masyarakat dan kita semua akan butuh dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ibarat sebagai peta lah gitu ya. Kalau kita panduan, kita mau mengarungi sebuah kehidupan yang kemana ininya, ya Al-Quran itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, kurang lebih. Baik, Ustaz, mudah-mudahan ya kita bisa mentadaburi tadi saja, mempraktekkan kita supaya agar kehidupan kita berada terus di rel saja yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah, yaitu pedoman Al-Quran. Karena gini, kalau tanpa Al-Quran kita hanya berpegang kepada nafsu kita, pengetahuan kita, atau mungkin aturan yang kita buat. Itu namanya manusia kan. Orang yang buat aturannya manusianya kadang-kadang salah, kadang-kadang emosi, ya kan, kadang-kadang hilaf, kadang lupa dan sebagainya. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dipahami bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, langsung surat firman Allah, langsung Allah berfirman dibawa oleh Jibril ke Rasulullah. Itu yang harus dipahami betul, harus betul diagungkan, harus betul-betul dijadikan sebuah pedoman yang mendarah daging bagi kita gitu. Jangan dianggap remeh, maksudnya jangan hanya sekedar dilihat dari jilid ini ke di belakang atau 30 juz doang atau lembaran kertas doang, bukan. Tapi lebih dari itu adalah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Bahkan kata Imam Ali itu kalau kita membaca Al-Quran harus kita hayati betul bahwa seakan-akan Al-Quran turun ke kita. Memang untuk kita Al-Quran untuk umat Islam, pedoman hudan lil muttaqin itu kan. Jadi kalau udah sampai ke tahapan itu luar biasa. Kita akan sangat butuh dengan Al-Quran sehingga nanti tergerak tuh untuk membaca terus secara kontinu, bukannya di Ramadan, ya kan? Ya, bukannya pas waktu lomba atau bukan untuk ajian-ajian kan gitu ya, ngamal ya amal berapa ribu sekali baca surat ini ayat ini untuk tujuan tertentu, tidak. Kita baca normal saja itu sudah memberikan keberkahan luar biasa. Belum dihitung satu huruf dapat pahala. Kata Rasulullah man qara harfan minal Qur'an falahu hasanat wal hasanatu bi asyri amsalih wala aqulu alif lam mim harf wa inama alif harf wa mim harf wa lam harf. Kata Rasulullah, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Coba kalau baca nun saja udah berapa? Udah 10. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Dia kata dia ada 3, alif 1 huruf berarti 10. Alif lam mim ya. Lam itu satu huruf berarti 20 kan? Mim satu huruf berarti 30 huruf kan? 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim doang, belum bismillahnya, Al-Fatihah belum. Jadi jangan yang remeh itu. Makanya salah sekali kalau umat Islam tidak Al-Quran dijadikan sebuah bacaan harian. Baca dulu lah gitu, walaupun malas baca ya, walaupun sedikit. Harus dibedakan antara dibaca tanpa Al-Quran dengan membaca pakai Al-Quran. Lihat huruf-hurufnya, ini harus juga dipahami. Kan dulu saya kan sering baca, dia sholat juga baca kan gitu. Iya, itu sudah, itu namanya syarat minimal. Itu kan rukun, harus dibaca Fatihah itu sholat. Tapi untuk nambah lagi biar tambah memberikan pengaruh kuat Al-Quran terhadap jiwa kita itu, bacanya dengan dilihat gitu. Bahkan kan targeting orang-orang yang hebat mah 1 juz, bahkan 5 juz, 10 juz sehari gitu. Ya kita usahakan mungkin selembar 2 lembar bagi teman-teman di luar yang mungkin kan syukur-syukur di 1 juz di bulan Ramadan ini, itu insya Allah terasanya tidak hanya jangan nunggu setahun 2 tahun lah gitu mungkin, tapi harus ikhlas, nggak harus paham gitu kan, tidak harus paham, apalagi kalau paham luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jadi itulah harus bagaimana nih pemahaman ini dimasyarakatkan ya, bahwa Quran sangat penting lah gitu. Baca aja lah gitu loh. Membiasakannya itu harus kita kembangkan nih, bagaimana nih teman-teman kita, masyarakat kita nih. Iya, jadi
kadang jangan sampai kita mungkin di momentum Ramadan ini di masjid musola ramai yang tadarus saja. Iya. Nah, ketika pasca Ramadan itu justru harus kita tingkatkan saja. Iya, betul. Nah, jadi itu bagaimana tuh biar kita terbiasa ya. Jadi membiasakan di diri kita pribadi, mulai dari diri kita bisa mempertahankan minimalnya interaksi kita dengan Al-Quran ini, tilawah kita pasca Ramadan ini Ustaz. Jangan sampai ketika Ramadan kita bisa katakanlah mungkin 1 juz atau 2 juz sehari mungkin saja gitu. Jangan sampai ketika pasca Ramadan kita blank gitu tuh. Jadi lepas gitu. Mudah-mudahan harapannya kan pasca Ramadan kita bisa minimalnya itu mempertahankan Ustaz. Gimana kira-kira Ustaz? Ya, pertama dengan kebiasaan insya Allah akan terbiasa ya. Dengan kebiasaan ke dalam Ramadan, walaupun mungkin turun ya, tadinya mau 1 juz bisa setengah juz. Syukur-syukur bertahan kan. Kalau bisa ditingkatkan lagi selain di Ramadan. Itu yang pertama dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Tidak lebih tidak kurang dari itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kekuasaan kita. Jadi bahkan justru gini, ketika seseorang tidak membaca Al-Quran, itu bukan karena sesuatu hal yang justru bisa itu tanda hidayah Allah sedang menjauh. Itu harus kita takutkan. Nah, kita harus seburu-buru pegang Al-Quran berarti, ya kan? So tanda berarti Allah menjauh itu. Tapi kalau tandanya kita dicintai Allah, pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Tidak hanya di Ramadan gitu kan. Ramadan justru untuk penggemblengan. Ya. Jadi mungkin target 2 juz, 3 juz dari bulan Syawal, mungkin kalau syukur-syukur lebih meningkat ya. Harus nyaman, cuman kan kadang-kadang kesibukan ya, karena memang nuansanya berbeda. Ya minimal ya rutin ada itu. Jadi kan kata Rasulullah tadi habul amal indah mulai adwal wa in qalla. Jadi yang kontinu walaupun sedikit itu kita rutinkan. Jadi bagaimana kita masyarakatkan hal ini, baca Al-Quran di masyarakat. Jangan hanya di bulan Ramadan ya, tapi kalau bahasa tapi daripada tidak kan gitu. Cuma harus dicatat kadang-kadang di masyarakat juga itu yang belum bagus bacaannya harus pakai speaker membaca Al-Quran di malam hari kan gitu, sehingga bagi yang tahu tentang hukum tajwid dan sebagainya sangat mengganggu itu. Kalau bisa dipastikan ya teman-teman nanti mungkin di berbagai tempat Aliza dan juga masyarakat umum, mungkin kalau yang mau baca Al-Quran dengan pengeras suara ya haruslah yang mungkin yang sudah dilatih dulu, yang sudah bagus tartil, mujawar gitu kan, sehingga didengar pun juga enak, tidak ada yang salah. Ini kalau salah mau dibenerin kan salahnya banyak, bisa-bisa nggak terus ngaji dia kan. Jadi harus yang, dan kalau tidak dibenarkan takut dosa gitu. Karena ini Al-Quran, Al-Quran itu dibacanya harus betul-betul ketika ingin dapat pahala harus benar. Itu minimal itu. Ikhlas dan benar gitu udah. Kalau masalah paham itu tingkatan kemudian. Tadaburi nanti itu lebih ini lagi. Justru nanti membaca penting, tadabur juga lebih penting lagi. Karena kata Ibnu Qayyim itu bacalah Al-Quran, dan ketika Al-Quran itu mengena kepada jiwa Anda, maka ulangilah bahkan sampai 100 kali pun. Itu akan memberikan dampak positif yang sangat dahsyat sekali pada perubahan pola pikir kita, pada kualitas ibadah kita, keimanan kita. Berarti kita tersentuh dengan ayat ini, baca berulang itu. Karena semua ayat Al-Quran sangat istimewa. Tapi mungkin ada 1-2 ayat yang kita paham benar nih dan tersentuh, ulang sampai 100 kali, kata Ibnu Qayyim. Berarti penting tadabbur itu untuk melunakkan hati, untuk memperbaiki akhlak, untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang tidak baik ya. Insyaallah. Karena Al-Quran itu sendiri kata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kan dalam surat Al-Isra ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul mu'minin ya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penawar obat, baik obat secara lahiriah ya, sakit dari secara jasadi atau manawi, lahir batin gitu.
dan rahmah sebagai bentuk kasih sayang gitu. Punya lembut hatinya lembut, tenang gitu. Udah bukannya bahkan kan menurut penelitian oleh para ahli di luar negeri, di Amerika termasuk yang di Malaysia, orang-orang profesor yang ahli di bidangnya, mereka meneliti Al-Quran nih dari sisi suara, dari sisi penggetaran sebagainya. Itu getaran Al-Quran itu bisa memperbaharui sel-sel dalam tubuh yang rusak, bisa baik lagi. Kalau seperti orang sakit ingin baik, ingin sembuh, banyak baca Al-Quran. Alhamdulillah kita di Al-Izah sudah ada contoh. Ustadz kita, ya Ustadz Ali Abu Bakar, Dr. Ali Abu Bakar, sebagai pengawas Al-Izah ya, sakit parah. Dan dia sendiri yang menceritakan, bukan kita mengada-ngada ya. Dia banyak baca Al-Quran. Alhamdulillah. Sekarang lebih sehat dari kita. Ya gitu kan? Segar. Iya luar biasa, karena minimal 5 juz tuh beliau. Sekarang mungkin bisa 10 juz kalau pas Ramadan. Kemudian kita bisa ngikutin, dan masih ada, maksudnya zaman sekarang ada orang yang seperti itu. Bahkan kalau kita melangkah lebih jauh di Arab Saudi masih ada yang satu malam khatam Quran. Satu malam. Iya, tarawih dia. Tapi tidak banyak. Dan dia tidak memaksakan orang lain tidak ikut, tidak. Itu khusus pribadi. Itu luar biasa. Berarti maksudnya kita semua juga sebagai masyarakat awam, insya Allah bisa. Ya selembar 2 lembar, bacalah. Itulah firman Allah, bukan karangan manusia, bukan ucapan Rasul, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita, sebagai pengatur kita, sebagai yang memberikan kasih sayang, rahmat kepada kita, yang menyediakan surga untuk kita semua. Bacalah firman Allah itu, insya Allah akan dijamin hidup kita dunia akhirat. Jadi kita bisa semaksimal mungkin mempergunakan waktu baik itu di kantor, atau di mana berada, kita selalu bisa membaca Al-Quran saja. Bagi rumah, jangan sampai Al-Quran itu menjadi pajangan. Jadi gimana dibentuk sedemikian mungkin mendukung untuk baca Al-Quran. Jadi pertama Al-Quran harus ada, walaupun jadi pajangan, tapi harus baca kan. Maksudnya di sana sini ada Al-Quran. Jangan sampai membaca Al-Quran susah. Ketika ada orang masuk ada Al-Quran, mungkin dia baca bisa. Sekarang di HP juga bahkan ada. Silahkan, itu sudah ini. Atau kalau lagi malas mungkin buka HP ada namanya video ya. Suara Al-Quran, itu yang baca Al-Quran, silahkan, itu hanya dengarkan itu sudah dapat pahala kan, seperti itu. Jadi sangat banyak cara untuk bagaimana kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Intinya jangan sampai kita dikesankan bahkan dicap yang termasuk meninggalkan Al-Quran. Bagaimana kita mengenal Al-Quran, kita butuh Al-Quran, kita butuh pedoman, petunjuk. Bahkan nanti kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya, karena nanti di hari kiamat akan jadi syafaat nanti. Al-Quran itu tidak hanya puasa yang akan berikan syafaat, Quran pun juga akan berikan syafaat di kuburannya dan di akhirat. Alhamdulillah orang-orang tua kita, jamaah-jamaah masjid di berbagai tempat, di kampung-kampung ya, di kota juga ada yang biasakan tuh baca Yasin tiap malam, baca Al-Waqi'ah. Itu fadilahnya luar biasa, bisa al-munjiat kan, bisa menyelamatkan dari azab kubur, azab di akhirat nanti, seperti itu. Jadi jangan dianggap remeh itu amal-amal itu. Nah, subhanallah Ustaz, luar biasa ya terkait Al-Quran ini. Bagaimana kita tadi disampaikan sama-sama dengar dari Ustaz bahwa ini bisa jadi pedoman kita saja untuk bisa terus menjalani kehidupan ini. Nah, kenapa selain pedoman dari juga sifat saja, wa nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu adalah penawar, jadi obat lahiriah dan batiniah. Seperti para sahabat pernah ada dulu ketika mereka rombongan jalan di padang pasir, ada salah satu dari rombongan mereka yang tersengat, baik itu mungkin digigit ular atau tersengat apa gitu ya, sehingga dia cari obat dan tidak nemu kemana-mana gitu. Itu dengan apa?
dengan bukan rombongan sahabatnya, ada kepala suku yang saat itu yang tersengat oleh pimpinan kabilahnya gitu. Kabilah. Dia dibacakan Fatihah itu. Masya Allah. Ya. Jadi dengan baca Fatihah saja dengan yakin minta kepada Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Nah, termasuk kita ketika membaca Al-Quran itu banyak niat yang bisa dilantunkan, niat yang bisa ditujukan. Tidak hanya ingin pahala doang. Ya, boleh itu. Kita pertama ikhlas karena Allah, kedua biar dapat rezeki yang banyak, lancar. Yang belum punya jodoh mungkin, nah gitu dari sahabat Aliza, boleh itu niatkan ketika baca Al-Quran yang dapat jodoh yang baik, itu sah-sah saja, silakan. Itu boleh. Berarti bahkan juga dikhususkan ingin sembuh dari penyakit yang kita derita. Karena semua kita pasti kan punya yang ada dikeluhkan lah gitu. Iya, betul. Bukan ada ayat khusus ya di dalam surat yang kita tentang kisah Nabi Ayub ya. Oh, ani masinadur wa anta arhamur rahimin, baca berkali-kali itu diusapkan atau dengan baca Fatihah atau dengan baca Quran saja normal, tapi niatkan insya Allah yakin Allah akan mengijabahnya. Baik, alhamdulillah. Sahabat Alizah, kita mudah-mudahan ya di momentum Ramadan ini dan mungkin nanti terutama setelahnya ya pasca Ramadan, terutama di Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ya untuk mengisi tadarus tilawah ya, mungkin bisa meningkatkan yang tadinya mungkin tadi 1 juz bisa 2 juz atau lebih saja, yang khotam mungkin bisa tadinya 1 kali 1 bulan bisa 2 kali 3 kali, mudah-mudahan luar biasa dengan meningkatkan intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, Allah ridhoi ya saja kita semua. Mungkin itu Ustaz, terima kasih untuk bincang-bincang pada kesempatan ini, luar biasa ini untuk kita. Kalau masalah Quran sangat luas sekali sebenarnya, makanya karena waktu kita sangat sempit kan ya. Iya, mudah-mudahan di lain kesempatan insya Allah kita bisa mau Jumatan ya pertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan usia yang berkah. Maka Ustaz, mungkin sebelum kita tutup ada yang akan disampaikan untuk closing kepada teman-teman atau sahabat-sahabat Aliza. Baik sahabat Aliza, kita bersyukur kepada Allah, kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya atau diutus Rasulullah Nabi terbaik ya, dan juga diturunkan sebuah pedoman yang sangat sempurna ya, yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakini seyakin-yakinnya insya Allah dengan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, selalu sebagai teladan kita akan mendapatkan kehidupan di dunia dan akhirat bahagia insya Allah. Nah, pada momentum Ramadan ini luar biasa, kita harus maksimalkan dengan berbanyak baca Al-Quran walaupun tidak paham, tapi diupayakan dipelajari sampai paham insya Allah. Pahala akan terus mengalir, 1 huruf itu diganjar oleh 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita bisa membaca 1 juz 2 juz setiap harinya, itu udah kebaikan luar biasa, mungkin tidak terhingga ya, sehingga kesalahan kita akan dihapuskan oleh Allah, dan kita insya Allah nanti semua menjadi insan yang kembali ke fitrah. Amin. Ya, yang akan langsung diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita semua. Amin. Sekian Pak Tata, terima kasih. Saya mohon maaf juga kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aliza, demikian perbincangan kita pada kesempatan podcast kali ini bersama Kiai Haji Suparta LC terkait tadi nuzul Quran ya, atau bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran pedoman bagi kehidupan kita di dunia ini. Baik sahabat Aliza, mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu kembali di program-program Safari Ramadan Yayasan Aliza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Brata. Ya.